bukan kalau orang bermaksiat kemudian dulu mana Allah menentukan dia bermaksiat atau akalnya yang memilih untuk bermaksiat? Itu pertanyaan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, ngapunten Gus. Di sini ada beberapa pertanyaan yang agak masih grundel di hati gitu. Soalnya belum dapat jawaban. Yang pertama mengenai dari tadi penjelasan dari Gusti Allah menciptakan hamba di dunia ini, ada yang taat dan ada yang suka bermaksiat gitu. Mengenai takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan hamba-hambanya dengan variasi yang berbeda. Kemudian manusia diciptakan dengan akal untuk membedakan dari setan dan juga malaikat. Kemudian pertanyaan saya, dulu mana Gus antara takdir yang ditentukan oleh Allah atau pilihan akal kita gitu. Begitu intinya. Soalnya kan bukan kalau orang bermaksiat kemudian dulu mana Allah menentukan dia bermaksiat atau akalnya yang memilih untuk bermaksiat. Itu pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, ngapunten. Untuk pertanyaan yang kedua, intinya kan tadi istihad daripada ulama itu menentukan hukum yang berbeda-beda. Terus kemudian kita sebagai yang hanya tabik saja mengikut, itu bolehkah? Kan dari kata guru saya, kalau hukum fikih itu yang ringan-ringan disebarkan nggak apa-apa. Tapi yang berat-berat dipakai sendiri gitu. Tapi biasanya kan kita kebalikan. Yang ringan-ringan soalnya kita tahu ilmunya, kita yang pakai. Terus kalau ada orang yang tanya, biasanya kita yang kasih yang jawaban yang berat-berat daripada hukum fikih. Jadi yang saya tanyakan, kalau berpindah hukum dari awalnya ikut imam ini terus kemudian ikut imam ini, itu bagaimana batasan-batasannya gitu. Syukron. Baik, terima kasih. Niki pertanyaan yang ringkas disampaikan cukup panjang. Niki langsung dipun jawab nopon. Oke, monggo Yai. Ini tadi hoax itu, saya waktunya tinggal 10 menit, enak saja. Nggak, saya nanti langsung itu, mungkin langsung ke Jogja, kan jadwalnya itu saya memang ke Jogja. Baru ini saya ke Jogja naik pesawat, gara-gara hormat ke Mas Bukin. Sepanjang hidup saya nggak pernah ke Jogja naik pesawat, baru ini nanti rencananya naik. Karena tak hitung kalau pakai kereta atau bis nggak menangi ngaji di Jogja. Saya jadwalnya ngaji di Jogja nanti jam 4:30. Begini, itu pertanyaannya betul tadi, itu ngawur betul itu. Karena begini ya, masalah qadha qadar itu kan sudah dibicarakan semua ulama di kitab-kitab. Satu, kita ngikuti ahlul hakikah. Idza dzukiral qadar fa'amsiku. Kalau qadha qadar sudah dibicarakan fa'amsiku, kamu harus diam di situ. Karena pertanyaannya gini, kalau kamu orang soleh, dan semoga Anda pelatihan jadi orang soleh, itu melihat Allah sudah menentukan semua, itu keren. Saya bangga punya Tuhan yang sudah tahu nasib saya kayak apa nanti. Saya betapa malunya punya Tuhan yang tak takoi, Gusti, sebenarnya nasibnya bahagia, mbah roh tapi kira sik. Itu kan ngeri betul. Sehingga kalau kamu soleh itu pokoknya bangga kalau Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Nah, soal kepanikan kita kan kadang, kok nang wis ngerti aku celoko, terus gunanya apa aku sholat? Itu kesalahan kita. Kita kecewa kalau sekarang soleh, kemudian akhirnya tidak soleh dan akhirnya kita masuk neraka. Kekecewaan ini namanya khadun nafsi. Kita hanya mikir diri
Sebetulnya kalau kita abdan lillah, benar-benar hamba Allah, tetap bangga karena punya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. Makanya yang dibutuhkan kesalian untuk ngakoni qada qadar, dibutuhkan kesalian. Kalau enggak kriminal betul. Maka Sayyid Hasan bin Ali, saya hafalkan makalannya itu. Di antara aturan iman harus iman sama qada qadar. Untuk menunjukkan innahu la yuqsa kurhan wala yuhlabu kurhan, kata beliau. Supaya kita tahu bahwa Allah itu tidak dimaksiati secara terpaksa. Kamu bisa enggak bayangkan Allah ngeluh gini, sakjane aku ora seneng maksiat, tapi saya bisa berbuat apa? Artinya apa? Kalau maksiat dan keburukan tidak khairihi wa syarrihi minallah, itu Allah kan kurhan. Faham yang saya maksud? Artinya apa? Kita harus berkeyakinan khairihi wa syarrihi minallah. Tapi kita butuh syariat. Lalu setiap orang nakal berkelit kersane Allah juga masalah. Maka diteruskan makalah beliau. Waman hammala dzambahu rabbahu faqad fajar. Dan siapa yang menimpakan dosanya atas nama Tuhannya, maka faqad fajar, dia lacut betul. Wong sing zina kuwe Allah kan gak melok zina, sing maling kuwe ora melok maling. Sing beto bak-bak kuwe ora tau beto. Terus kowe muni kabeh krana Allah, itu kriminal betul. Jadi makanya orang soleh itu harus hafalannya banyak supaya niru-niru orang soleh itu. Ini kan enggak ingin soleh tapi pakai akalnya sendiri. Itu bahaya dalam agama, karena agama itu harus ada riwayat. Makanya beliau menyebut 2 kali. Siapa yang tidak meyakini khairihi wa syarrihi minallah, maka dia faqad kafar. Karena seakan-akan di dunia ini waqa'a fi mulkihi ma la yuriduhu. Kalau kamu bilang syar tidak minallah, berarti waqa'a fi mulkihi ma la yuriduhu, di kerajaannya terjadi sesuatu di luar kehendaknya. Tapi waman hammala dzambahu rabbahu faqad fajar, orang yang menimpakan dosanya ditimpakan karena Allah, maka faqad fajar, dia lacut betul. Allah tidak ikut maling, tidak ikut zina, tidak ikut korupsi kok. Ini kehendakmu ya. Nah, kalau kamu bisa paham itu, ya sudah jadi orang soleh saja. Kalau enggak, ya pilih wa amsiku tadi apa? Sudah, tidak usah dibahas. Jadi saya mohon semua yang dengar ngaji saya ini, yang enggak tobat supaya tobat, yang sudah tobat ditambahi ilmu, karena biasanya tobat itu ya karena tidak ngerti apa-apa, semua mikir. Itu makalnya Sayyid Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah SAW, dan itu diamini oleh semua ulama. Saya pernah ditanya seorang rektor, nggak terima dosen, nggak terima mahasiswa, rektor tanya, Gus, yang benar itu Jabariyah apa Qadariyah? Jawaban saya lucu, sementing soleh dulu, kalau setelah soleh kamu nggak apa-apa Jabariyah atau Qadariyah. Karena setelah kita soleh, perasaan kita gini, qaddaronillah ala sholat, saya bisa berbuat apa di depan kehendak Allah. Sehingga perasaannya orang soleh ketika mengatakan al-abdu majbur adalah mengatakan la haula wala quwata, asal soleh loh ya, asal soleh. Tapi kalau orang itu tidak soleh, dijawab apa saja ya berengkel loh. Umpamanya natine ra tau tenang sama Allah. Qadariyah juga sama, ini penting. Misalnya ada orang soleh Qadariyah, mesti cara berpikir, oh pangeran ku adil ya, sing sholat diganjar swarga, sing zina diganjar neraka, sing ora nyolong diganjar swarga, sing nyolong diganjar neraka, kan adil. Mosok sing nyolong dilebokno swarga, sing sholat dilebokno neraka, kan jadi lucu. Artinya ketika dia Qadariyah juga ingin membaca hikmahnya Allah bikin aturan. Asal soleh, sama lagi asal. Jadi orang itu setelah soleh itu bisa improvisasi sendiri. Makanya ini pentingnya ayat innalladzina amanu wa amilus sholihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Orang setelah iman nanti akan ditunjukkan oleh imannya untuk mengelola was-wasnya setan. Misalnya saya itu termasuk kiai yang terkenal, kalau diundang susah. Karena saya fanatik fikih, saya punya ibu, saya punya pondok, itu artinya punya kewajiban. Yang bisa mengalahkan kewajiban adalah kewajiban sing akbar, yang lebih besar. Nah ini mau diundang mahasiswa ini kan jelas tidak akbar. Nanti maksudnya tarkul wajib di ajli sunnah, wah kriminal saya. Meleburi bapak meninggalkan wajib demi sunnah. Ya jelas ya, jadi kita harus terlatih dengan bahasanya orang-orang soleh. Kalau tidak masalah besar, masalah qada-qadar zaman sahabat itu sudah terjadi perdebatan. Terus ada yang cerita, ada riwayat idza dzukira ashabi fa amsiku wa idza dzukiral qadar fa amsiku.
Kedua masalah ijtihad fiqhiyah itu nggak apa-apa, memang dari awal furu'iyah kan, dari awal furu'iyah. Kalau nuruti ijtihad gini, kalau ada mahasiswa tanya sebaiknya dijawab apa enggak? Mungkin sebagian narasumber sebaiknya dijawab biar marem. Terus sebagian narasumber sebaiknya nggak usah dijawab. Wong mahasiswa ben pinter kok apa-apa takok, gak mandiri. Itu namanya ijtihad. Jadi kalau furu'iyah itu mungkin sekali. Ya ini saya masih punya waktu 2 menit, masih satu pertanyaan itu hoax tadi yang 50 menit enak. Ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin mau bertanya Buya, sedikit berkenaan dengan akidah. Jadi di antara hal yang perlu diimani oleh orang mukmin adalah yu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi, bahwa semua kebaikan dan hal buruk semuanya minallah, datang dari Allah. Namun hal ini juga rentan terjadi kesalahpahaman di antara kalangan kita, terutama bagi para orang yang ingin melakukan hal buruk. Ketika mereka ditanya kenapa antum berbuat buruk, mereka bertanya kan semuanya hal baik dan buruk itu datang dari Allah. Jadi mohon penjelasannya yang baik Buya, gimana mengenai hal yang satu ini. Syukron katsiron Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman tentang qadar biasanya dibandingkan dengan qada dan qadar. Ridho dengan qada, iman dan ridho dengan qada qadar Allah. Itu maknanya apa? Kita harus tahu dulu apa itu qadar. Sebagian mengatakan qadar adalah definisi qada. Qada adalah qadar. Mengatakan qada adalah pengetahuan Allah terhadap apa yang telah terjadi dan akan terjadi. Qada. Ini definisi. Qadar adalah apa yang Allah berlakukan terhadap makhluknya sesuai dengan qada, sesuai dengan apa yang Allah ketahui. Ini loh yang dimaksud kita iman dan ridho dengan ini semuanya. Qada, pengetahuan Allah terhadap apa yang terjadi dan akan terjadi. Seperti ini, Allah Maha Tahu dari zaman azali bahwasanya Anda nanti di tahun 10 tahun yang akan datang akan mempunyai anak-anak jadi ulama-ulama. Allah sudah tahu. Allah sudah tahu. Berarti sudah diketahui dengan qada Allah. Tapi belum nikah ya, belum. Setelah menikah baru terwujud nama qadar Allah. Apa yang Allah berlakukan kepada Anda dan anak Anda sesuai dengan qada Allah. Ini loh yang harus kita imani dan kita ridhoi. Orang menjadi kafir, artinya kita itu ketentuan Allah. Beda kita ridho dengan kekafiran. Ya? Ridho kekafiran nggak boleh. Tapi ketentuan Allah seseorang menjadi kafir harus kita rela. Nggak bisa kita membantah itu semuanya. Kemudian di sini ini yang harus kita pahami. Memang ini pembahasan panjang tentang qadar, sehingga ada perbedaan yang sangat tajam antara kita kaum Asy'ariyah, Asy'ariyah, Ahli Sunnah, kemudian Mu'tazilah dan Jabariyah. Ini kan seputar-putar di masalah ini. Nah, maksudnya ridho dengan apa yang Allah berlakukan itu adalah kita nggak usah mengkritik tentang kenapa Allah berbuat seperti itu. Ini sangat berbeda dengan tanggung jawab kita. Ini berbeda. Usaha kita, doa kita termasuk dalam wilayah ketentuan Allah, qada dan qadar Allah. Jadi kita berbuat begini, ini sudah ditentukan oleh Allah. Kita harus ridho itu semuanya. Maksudnya ridho ini nggak perlu protes. Jadi apa yang sudah kita lakukan, sedang lakukan, akan lakukan, Allah sudah tahu. Maka dalam urusan ini jangan sok jadi Tuhan. Seolah-olah tahu apa yang terjadi di esok hari. Maksudnya apa? Ada orang berkata, kalau memang sudah ditentukan saya ini menjadi ahli neraka, atau kalau memang ahli surga, biarpun saya dosa akan tetap masuk surga. Berdasarkan kan sudah ketentuan dari Allah, sudah masuk dalam qada-qadar Allah, dan kita harus ridho. Ridho gimana? Kalau memang saya ahli surga, biarpun saya maksiat kan saya masuk surga. Itu namanya ente sok. Siapa bilang ente ahli surga? Siapa bilang ente ahli surga? Urusan itu kan hanya Allah, qada qadar Allah hanya Allah yang tahu.
Sebaliknya, ya biarpun saya beramal banyak, kalaupun saya ahli neraka, tetap ahli neraka. Kebalikannya. Ini juga mendahului Allah. Siapa yang bilang ente ahli neraka? Lalu gimana? Kita tidak tahu apakah kita ahli surga atau ahli neraka. Itu semua Allah yang tahu. Maka kita jangan sok tahu. Akan tetapi Allah telah memberikan kepada kita jalan untuk kita ambil. Jangan berkata, ya kalau jatah saya kenyang, biarpun saya tidak makan kan tetap kenyang nih. Nah, ini adalah kurang-kurang ajar. Nggak ada urusan begininya. Urusan dunia itu nggak ada yang begitu. Yang ada urusan akhirat ngentengin tuh. Nah, kalau mau saya ahli surga, biarpun siapa tetap ahli surga. Nah, ini ada. Tapi urusan makan nggak ada. Ada sate di situ, makanan enak, dia lapar. Ayo makan. Enggak. Kalau memang saya akan kenyang, niscaya saya pasti akan kenyang. Oh, dia sakit. Nggak ada demikian. Lalu bagaimana caranya? Usaha. Allah ngasih akal, ngasih keinginan. Maka keinginan kita. Nah, keinginan kita ini, saya berkeinginan untuk mengambilnya. Usaha, termasuk doa usaha. Maka usaha kita ini dalam rentetan ketentuan Allah, qada qadar Allah. Dan tidak akan merubah. Di mata kita rubah, saya haus minum, saya lega. Tapi sebenarnya itu sama di bawah pengetahuan Allah. Allah sudah tahu. Kalau kita bakal puas dengan minum, kita kenyang, itu Allah tahu. Hanya kita sebagai manusia belum tahu, maka kita berbuat seperti yang orang yang tidak tahu. Jangan sok tahu. Makanya apa? Saya lapar, saya makan. Saya haus, saya minum. Itu yang hendaknya kita lakukan. Pengen surga, jalan rasanya, jalan kanan. Neraka, kiri. Ada jalannya, sudah dikasih oleh Allah. Nah, jangan melawan ini. Allah kasih petunjuk, ini jalannya. Biarpun orang sudah menti di jalan benar, kepleset ada. Itu urusan Allah, bukan urusanmu. Dan siapa yang mengatakan kamu bakal kepleset? Selagi kamu nginti jalan benar, insya Allah sampai surga. Ini loh jalan kanan, jalur kanan. Amal baik, sholat, sedekah, terus. Ujungnya mana? Surga. Tapi kok ada orang kepleset? Ya ada orang kepleset. Tapi apakah kamu bakal kepleset? Ya nggak tahu. Kalau kau kepleset, ya jangan pengen kepleset. Lalu bagaimana? Titi jalan benar, nanti masuk surga. Enggak deh, saya bikin jalan kiri aja nanti masuk surga. Wah, ini nggak benar, salah. Kayak nggak mau makan, pengen kenyang tadi. Maka kita harus membedakan ini. Qada qadar itu pengetahuan Allah, sudah selesai, bukan pengetahuan kita, pengetahuan Allah. Adapun kita mengimani bahasanya semua yang terjadi ini di bawah ketentuan Allah. Sesuai dengan qadar Allah dan qada Allah. Di bawah pengetahuan Allah, iradah Allah, selesai. Cuman kita apa? Allah kasih akal kepada kita untuk berbuat sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Allah beri akal kita. Keinginan, rasa haus, lapar, kita ikuti. Jangan dilawan itu semuanya. Nah, ini kita buat contoh, memang ini pembahasan akidah yang detail, kadang orang sering main-main. Sebuah contoh begini. Ada kiri dan kanan. Saya ada satu orang mendapatkan hadiah. Ke kanan ke Jakarta, kiri ke Tegal. Indramayu sama Tegal nggak usah jauh. Indramayu sama Brebes. Indramayu di kanan saya, Brebes di kiri saya. Kita di sebuah tempat, rupanya kita dapat hadiah. Bahwasanya engkau mendapatkan hadiah uang 10 juta. Ambil di Indramayu, belok kanan. Di Indramayu ambilnya 10 juta. Tapi jangan lambat. Jam 10 malam sudah habis. Batal, hangus. Anda perlu uang. Anda perlu uang. Sangat memerlukan uang. Anda senang dengan hadiah itu. Untuk bayar utang segala macam. Wah. Kira-kira kalau Anda punya akal sehat, Indramayu itu ke kanan, mau ngambil duit, gimana caranya? Belok kanan atau belok kiri? Belok kanan. Kalau belok kiri, pasti gila Anda. Kenapa belok kiri? Ya kalau memang saya nanti jatahnya nyampe Indramayu, saya berjantai Indramayu. Wah, itu gila. Mau jalannya ke kanan kok belok kiri. Kemudian yang belok kanan belum tentu nyampe loh ya, tabrakan. Baru nyebrang keluar jalan tabrakan. Tapi dia kalau berakal nggak akan belok kiri, pasti belok kanan. Tapi kan tabraknya dia nggak tahu. Kalau tahu tabrakan dia nggak akan sana. Makanya jangan sok tahu. Kita tidak tahu maka ambil jalan ke kanan. Kalau tabrakan lain cerita. Yang belok kiri, apakah pasti tidak nyampe? Belum tentu, bisa saja nyampe. Baru belok kiri ketemu temannya, hei lu kemana? Oh lu kangen, ikut saya aja. Nyampe Indramayu, bisa jadi. Tapi kan tidak tahu kalau bakal ketemu temannya. Makanya kan sok tahu. Itu. Artinya apa? Jalani apa yang Allah berikan petunjuk kepada kita. Selesai, itu tugas kita. Bukan sok tahu, kita bukan Tuhan. Seperti halnya, saya gambar ini, kita harus buat contoh yang banyak. Seperti halnya kita membuat sebuah kisah film Islami mendidik.
Kalau ada jadi penonton, jangan sok jadi sutradara. Paling enak jadi penonton, ya kan? Sutradara mah ceritanya beda. Sutradara film penonton, ada seorang tokoh, seorang laki yang hebat, dia dermawan, penuh kasih, dia sangat baik, dia suka nolong orang dalam perjalanan gini. Tak taunya suatu ketika ada seorang ibu-ibu tua, katanya sakit, dia mau menjemput, mau mengobatinya, tiba-tiba dia ngambil uang. Di saat dia keluar dari rumah, sudah dijaga oleh 4 tukang orang yang merampoknya, sudah nyiapkan dengan pedangnya dan sebagainya. Anda bagaimana? Deg-degan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau sutradara mah tenang, selamat, tenang aja, selamat nih. Sutradaranya tahu. Kalau kita kan deg-degan nontonnya. Ya Allah, mau dipukul, tatonya. Baru dipukul ada polisi lihat. Aman. Boleh sutradara mah terang-terang saja. Tapi Anda sebagai penonton nggak boleh jadi sok jadi sutradara, dan memang bukan sutradara, nggak tahu. Kalau jadi sutradara kan endingnya sudah tahu. Selamat, tenang aja. Itu gambarannya. Sebuah film pun begitu, sutradara yang tahu, kita nggak tahu. Bagaimana di saat kita tidak tahu, ngikuti jalan cerita, kaget, deg-degan, astagfirullahaladzim. Padahal kita tahu serinya adalah selamat, orang solehnya selamat. Makanya jangan sok jadi Tuhan. Makanya apa? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, maka yuk kita ambil cara. Lapar kita makan, haus kita minum, agar pintar belajar, usaha, menjaga kesehatan, dan semuanya itu kita turuti sunnatullah, nanti akan hasilnya Allah yang kasih. Biarpun kadang mengikuti sunnatullah tidak dikasih oleh Allah, itu urusan Allah. Seperti itu. Ada qadha yang panjang kisahnya, ini adalah perlu dibahas detail. Banyak perselisihan di sini luar biasa. Bahkan ada mengatakan ya memang ada orang begini. Lah kenapa kamu berzina? Ya, kenapa kamu mabuk? Ya, karena Allah yang menjadikan saya mabuk. Oh ya, bagus, Masya Allah, hebat ente. Ambil palu cedak, cetek jidatnya. Kenapa kau pukul aku? Ya, ini kan Allah yang menjadikannya. Itu aja loh, kayak enaknya. Susah banget sama orang begitu. Ini. Jadi kita harus tahu qadha qadar. Kemudian setelah itu kita ini qadha qadar ilmu Allah, pengetahuan Allah terhadap apa yang terjadi. Adapun urusan kita adalah urusan dengan apa yang di hadapan kita, sesuai dengan petunjuk dari Allah kita jalankan. Yang dimaksud dengan ridho dengan qadha dan qadar itu adalah ridho dengan ketentuan Allah yang sudah Allah berlakukan, nggak usah protes. Contohnya, ya kenapa kok Allah ini protes pada Allah, kenapa kok Allah menciptakan ini begini, ya protes pada Allah. Kalau nguruti protes pada Allah jadi gila dia. Pernah saya contohkan ada seorang sebagai, ini cerita ini benar tidaknya, tapi sebuah cerita yang untuk ibrah, untuk pelajaran. Satu orang kritiki ciptaan Allah, gimana sih Allah itu desainnya kok tidak ajib. Kenapa? Ini pohon kurma gede pohonnya, buahnya kecil-kecil. Apa itu? Sementara di pohon semangka buahnya gede, pohonnya kecil. Ya, tidak asik, tidak oke deh. Desain Allah nggak ajib, nggak istimewa. Akhirnya dia baring-baring di bawah pohon kurma, ngantuk, capek. Lagi begini ada kok satu buah kurma satu, jatuh kena jidatnya. Ya Allah, alhamdulillah. Coba buah kurma itu segede semangka kan saya mati. Untung kurma sedikit. Kalau ngurusi ciptaan Allah aneh dia, akhirnya pusing dia, jadi orang stres. Kenapa ya hidung saya di depan? Dengan saya motor saya jadi sesek napas. Coba taruh di belakang hidung saya. Ini orang bingung, ini manusia begitu tuh. Sudahlah. Apa yang Allah berlakukan, Allah apa yang lakukan, tidak boleh kita bertanya. Mohon maaf, ini pertanyaan masalah akidah kadang-kadang panjang lebar. Insyaallah kita belajar masalah akidah dalam pembahasan khusus akidah. Tapi sudah ditanyakan harus disampaikan, dan kadang jawabannya panjang dan lebar karena akidah masalah keimanan supaya tidak